dengan NPM 1210239. Saya dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang human capital atau modal manusia. Tonton terus sampai akhir ya. Apa sih human capital? Istilah human capital sendiri dikemukakan pertama kali oleh seorang ekonom bernama Theodore Sholz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Adapun peran human capital, yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi, terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial. Misalnya uang tunai, surat berharga, aset disebut finansial kapital. Dan yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga, aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Adapun 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu ada 5B. Yang pertama, buy atau membeli, menggantikan sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Dan yang kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Borrow, meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan mengeluarkan merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Oil Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yaitu strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategi partner yaitu departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam eksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Dan yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion. Departemen sumber daya manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang keempat, change agent. Departemen sumber daya manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Mengidentifikasi human capital. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan,
Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Dan yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lainnya. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten atau merek.